Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar pada bab virus ya. Ini lanjutan dari bab sebelumnya. Semoga kalian dapat memahami materi yang Pak Guru sampaikan. Oke, sebelum masuk ke materinya, sebaiknya kalian mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kalian mempelajari bab virus ini. Untuk yang pertama, tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi struktur dan ciri-ciri virus dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses replikasi virus dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu membedakan replikasi virus deolitik dan disogenik dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan hasil pembelajaran virus dengan benar. Yang kelima, siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi bahaya virus COVID-19 pada kehidupan dengan tepat. Sebelum masuk ke materinya, Pak Guru akan memberikan video pengamatan mengenai fenomena virus COVID-19 di masyarakat. Pak Guru mohon kalian memperhatikan video yang Pak Guru akan tampilkan berikut. Sahabat Kompas.com, hampir 30 juta penduduk Cina harus melakukan lockdown pada Selasa 15 Maret 2022. Kini tes massal kembali dilakukan dan petugas kesehatan berpakaian hazmat turun ke jalan-jalan dalam skala yang tak pernah terlihat sejak awal pandemi. Oke, setelah kalian mengamati video yang Pak Guru tampilkan, coba kalian cerna dulu pertanyaan yang ada di LKPD. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian apa yang terjadi pada video tersebut? Kalian bisa menjabarkan atau mendeskripsikan pendapat kalian mengenai video yang Pak Guru tampilkan. Yang kedua, apakah hal yang sama juga terjadi di daerah kalian? Kalian bisa menjawab ya atau tidak. Untuk kalian di daerah kalian itu terjadi situasi atau kondisi seperti yang Pak Guru tampilkan pada video tersebut. Yang ketiga, menurut kalian mengapa virus corona cepat menyebar? Kalian untuk menjawab hal ini nanti kita cari jawabannya sama-sama setelah mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Pak Guru. Yang keempat, menurut kalian bagaimana cara menghindari penularan virus corona tersebut? Pada bab virus ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus ini bermula pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Coba kalian lihat pada gambar 1.2, gambar itu ada daun tembakau yang terdapat titik-titik bintik-bintik kuning, dan sebelahnya gambar 1.3 itu adalah gambar virus tobacco mosaic virus. Dan bentuknya itu seperti batang. Yang gambar yang 1.2 itu adalah daun yang sudah terinfeksi oleh virus mosaik tobacco itu. Yang selanjutnya adalah tokoh penemu virus yang pertama yang kita bahas adalah Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan Rusia, melakukan percobaan dengan menyaring getah pada tanaman tembakau. Getah yang disaring Dmitri Ivanovsky adalah getah tembakau yang terinfeksi penyakit. Lalu setelah diambil getahnya itu, Dmitri Ivanovsky menyaring dengan saringan bakteri. Selanjutnya dia coba menularkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit juga. Di sini dapat disimpulkan bahwa dari getah tersebut terdapat virus-virus yang dapat mengakibatkan tembakau sehat itu menjadi tertular atau menjadi sakit. Tokoh yang kedua yaitu Martinus Beijerinck. Pada tahun 1897, Martinus Beijerinck, dia seorang ilmuwan dari Belanda, melakukan percobaan dengan menyaring getah dari tanaman tembakau yang sakit, kemudian ditularkan kepada tanaman tembakau yang sehat. Kemudian tanaman tembakau yang sehat itu, setelah itu dia tertular dan menjadi sakit, lalu disaring lagi getahnya dan disemprotkan lagi ke tanaman tembakau yang sehat. Yang tanaman tembakau yang sehat yang tertular
oleh getah tadi lagi disaring lagi, kemudian ditularkan pada tumbuhan tembakau berikutnya yang sehat. Begitu berulang-ulang, begitu berulang-ulang. Kenapa si Bejernik ini melakukan penelitian ini? Yaitu bertujuan agar mengetahui bahwa virus atau penyebab penyakit pada tumbuhan ini, tumbuhan tembakau ini dapat berkembang biak gitu. Jadi eh, secara berulang-ulang getahnya ternyata yang terinfeksi itu bisa menginfeksi tanaman yang lainnya. Oke, setelah mendengar penjelasan dari Pak Guru minta kalian dapat menyebutkan dua tokoh selain Dimitri Ivanovsky dan Martinus Bejernik yang Pak Guru udah bahas tadi. Kalian bisa menggunakan internet atau buku modul yang ada di sekolah. Untuk pembahasan selanjutnya, kita masuk kepada ciri-ciri virus. Ciri-ciri yang pertama adalah virus berukuran sangat kecil. Itu berkisaran pada 0,02 sampai 0,3 nanometer. Untuk 1 nanometer sama dengan 1/1000 milimeter. Di sini Pak Guru udah melampirkan gambar. Di sana ada gambar sel, bakteri, dan seterusnya itu ada gambar virus. Kalian bisa lihat perbandingannya sendiri. Coba kalian perhatikan dan kalian analisa sendiri. Untuk ciri-ciri virus yang berikutnya, yang kedua adalah tubuh virus terdiri atas selubung proton, yaitu kapsid, dan bahan inti berupa RNA dan DNA. Oke, yang ketiga adalah virus tidak mempunyai membran dan organel sel yang penting bagi kehidupan. Dan yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Jadi dari ketiga ciri ini, nomor 2, 3, dan 4 ini, virus juga dapat dikatakan benda tak hidup jika dia berada di luar dari makhluk hidup. Jadi dia hanya dapat berkembang dan menjadi makhluk hidup jika dia hingga inangnya sebagai penopang dia untuk hidup gitu. Untuk ciri-ciri yang kelima, di sini virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Maksudnya di sini dapat dikristalkan jika virus itu keluar dari tubuh, dia akan seperti benda mati mengkristal. Sedangkan jika virus itu masuk lagi, dia akan kembali hidup gitu. Jadi dikatakan virus dapat dikristalkan. Kemudian virus memiliki bermacam-macam bentuk, ada yang batang, bola, bulat, berbentuk peluru, dan berbentuk T. Di sini Pak Guru sudah melampirkan gambar, kalian bisa lihat sendiri mana virus yang berbentuk batang, yang berbentuk bola. Ya, kalian bisa lihat sendiri dan ada dia punya contoh virusnya di bawah. Oke, pembahasan selanjutnya adalah struktur tubuh dari virus. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kepala. Di kepala ini terdapat kapsid. Kapsid itu adalah selubungnya, jadi selubung luar pembungkus kepala. Sedangkan di dalamnya itu ada asam nukleat berupa DNA atau RNA. Jadi virus itu hanya terdiri dari satu asam nukleat saja. Ada virus yang terdiri atas DNA saja dan ada virus yang hanya terdapat RNA. Walaupun asam nukleatnya itu ada dua, DNA dan RNA, tapi virus hanya mengandung satu asam nukleat saja, DNA atau RNA. Yang berikutnya adalah leher. Leher ini merupakan bagian yang menghubungkan antara kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Ya, di ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi meletakkan diri pada sel inang, sementara itu lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA virus ini ke dalam sel inang. Oke, setelah mempelajari ciri-ciri tubuh virus, kita mendapat beberapa kesimpulan atau rangkuman. Yang pertama, virus mempunyai ukuran yang sangat kecil. Yang kedua, bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola, atau bulat,
dan berbentuk peluru dan berbentuk seperti huruf T. Yang ketiga, dalam tubuh virus terkandung salah satu saja asam nukleat, DNA atau RNA. Yang keempat, virus tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri atau melakukan reproduksi di luar sel-sel hidup, sehingga dikatakan bahwa virus bukanlah makhluk hidup yang mandiri, melainkan makhluk hidup yang memanfaatkan sel-sel hidup untuk memperbanyak diri. Ya, untuk berikutnya yang akan kita bahas adalah replikasi virus. Pak Guru harap kalian memperhatikan ya. Oke, dalam replikasi virus itu terjadi pada dua tahap. Yang pertama itu ada namanya daur litik dan yang kedua itu namanya daur lisogeni. Yang pertama kita akan bahas dulu yaitu daur litik. Daur litik ini ditandai dengan pecahnya sel inang. Ya, pecahnya sel inang dan daur litik ini terjadi pada sel inang yang memiliki daya tahan yang lemah sehingga virus itu dapat menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Oke, adapun virus yang menggunakan daur litik ini dalam proses replikasinya yaitu namanya virulen ya. Pada tahap replikasi virus daur litik ini terjadi beberapa tahap. Yang pertama itu adsorpsi, penetrasi, sintesis dan replikasi. Yang keempat pematangan dan yang kelima adalah lisis. Oke. Nanti kita akan bahas satu persatu dari tahapan daur litik tersebut. Oke, pada tahapan daur litik di sini yang pertama kita masuk pada tahapan adsorpsi. Adsorpsi ini dicirikan pada virus yang menempel kepada sel inang dengan menggunakan ekornya dan di ekornya itu ada reseptor spesifik untuk sel inang tertentu ya. Jadi pada tahapan adsorpsi ini ditandai dengan menempelnya virus kepada sel inang. Oke, pada tahapan kedua yang akan kita bahas adalah penetrasi. Di sini ditandai dengan virus yang tadi yang sudah menempel, dia akan menyuntikkan materi genetiknya. Nah, materi yang disuntikan ini berasal dari kepalanya kapsid ya. Kalian masih ingat ciri-ciri virus yang kita telah bahas kemarin? Virus menginjeksi kan materi genetiknya sehingga kapsid virus menjadi kosong. Jadi virus yang sudah menyuntikkan materi genetiknya ke inang, virus tersebut akan mati. Masuk pada tahapan ketiga yang akan kita bahas di sini adalah sintesis. Setelah tadi virusnya menempel dan menginjeksi atau menyuntikkan materi genetiknya, pada tubuh inangnya virus ini menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat salinan genom. Jadi genom-genom ini adalah bagian-bagian komponen dari virus tersebut. Kalian bisa lihat di gambar bahwa di situ ada bagian kepala, ada bagian ekor, ada bagian leher dari virus yang masih teracak gitu, belum tersusun. Oke. Pada tahapan berikutnya adalah perakitan. Di sini asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi yang dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Jadi pada tahapan sebelumnya, pada tahapan sintesis itu virus membuat bagian-bagiannya, sedangkan pada tahapan keempat perakitan mereka sudah merakit dalam bentuk virus baru yang disebut virion-virion, bakal virus. Oke, setelah virus menyusun atau merakit virus-virus baru atau virion, virus akan menghasilkan enzim lisozim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Ya, dinding sel inang yang rusak ini mengakibatkan terjadinya osmosis atau perpindahan dari cairan yang padat kepada cairan yang memiliki tekanan yang lebih rendah. Jadi dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Ya, setelah sel inangnya pecah, akhirnya virus-virus ini keluar dari tubuh sel inangnya. Kalian bisa lihat di gambar yang seperti Pak Guru tampilkan.
Oke, tadi kita sudah membahas replikasi virus pada daur litik dan sekarang yang akan kita bahas yang kedua adalah daur lisogenik. Di sini daur lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Ya, jadi sel inang pada daur ini tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal atau membelah ya. Pada daur lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. DNA virus DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag ini membelah diri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan kepada sel-sel anaknya. Profag di dalam sel anakan dapat aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk masuk ke dalam tahapan-tahapan daur litik kembali. Ya, untuk virus yang dapat bereproduksi dengan daur litik dan lisogenik ini disebut adalah virus temperat. Ya, di sini Pak Guru menampilkan gambar dari daur lisogenik. Coba perhatikan pada lingkaran daur lisogenik tersebut pada tahapan ketiga itu pada tahapan sintesis. Jadi virus itu setelah menginjeksi atau menyuntikkan materi genetiknya ke sel inang, nanti jika materi genetik jika sel inangnya itu memiliki daya tahan tubuh yang kuat, maka materi genetiknya itu dia akan masuk ke lisogenik dan membentuk profag. Jadi mereka akan membentuk profag. Profag itu jika sel inangnya membelah diri maka akan diturunkan kepada anak-anak pada sel inang tersebut. Ya, jika anak pada sel inang tersebut itu mengalami daya tahan tubuh yang lemah, nanti akan masuk lagi kembali kepada daur litik pada tahap sintesis dan pada tahap perakitan. Jadi itu arah panahnya nanti eh, dari lisogenik dia akan masuk lagi kepada tahapan litik. Oke, jadi kalian bisa membedakan ya tahap litik dengan tahap lisogenik. Oke, kita sudah masuk kepada tahapan terakhir pada kegiatan pembelajaran kita. Di sini pada tahapan replikasi virus kita memiliki rangkuman atau kesimpulan yang pertama, virus mempunyai kemampuan berkembang biak atau memperbanyak diri. Proses ini tadi disebut dengan replikasi ya. Ada dua cara replikasi virus yaitu secara litik dan secara lisogenik. Pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati serta akan terbentuk virion-virion baru. Sedangkan pada tahapan secara litik yaitu adalah tahap-tahapan pada replikasi litik yaitu adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan atau perakitan, serta lisis. Yang berikutnya, pada daur lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. Jadi tadi perbedaannya litik dan lisogenik. Kalau litik itu dia akan lisis atau memecah, sedangkan kalau pada lisogenik sel inangnya tidak pecah. Ya, genom virus tidak menghancurkan sel inangnya ya. Jadi DNA virus akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Ya, jika sel inang akan mengandung profag, membelah diri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan juga kepada sel-sel anakannya. Nanti jika anakan sel pada induknya ini memiliki daya tahan yang lemah, dia akan masuk kembali pada siklus daur titik tersebut. Oke. Oke, di sini Pak Guru memberikan soal 5 nomor. Jadi kalian mengerjakan soal ini di kertas, kemudian nanti kalian akan mengirimkan ke grup kegiatan pembelajaran kita. Ini adalah soal latihan, kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Untuk kegiatan selanjutnya pada kegiatan pembelajaran kita akan membahas tentang peranan virus pada kehidupan sehari-hari ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini.
Oke, anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab peranan virus dalam kehidupan. Pada bab ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah peranan virus yang menguntungkan. Peranan virus yang menguntungkan di sini ada satu, pembuatan vaksin protein selebung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Yang kedua, digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika. Yang ketiga, pemberantasan hama tanaman misalnya bakulovirus yang digunakan untuk biopestisida. Biopestisida ini tidak mencemari lingkungan ya. Jadi di sini ada tiga yang Pak Guru yang Pak Guru masukkan di sini peranan virus yang menguntungkan ada tiga. Yang pertama pembuatan vaksin, yang kedua digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, dan yang ketiga sebagai pemberantasan hama. Oke, karena Pak Guru hanya memberikan tiga peranan virus yang menguntungkan untuk memancing atau memberikan referensi kepada kalian, coba kalian cari kembali manfaat virus yang menguntungkan dan dituliskan pada lembar LKPD kita ya. Oke, yang akan kita bahas selanjutnya adalah peranan virus yang merugikan. Yang merugikan ini yang poin yang pertama adalah penyebab penyakit pada manusia. Salah satu penyakitnya yang Pak Guru kasih masuk di sini adalah cacar variola. Penyakit ini yang disebabkan oleh virus variola. Gejalanya penyakit ini adalah masa inkubasi 12 hari, selama 1-5 hari tubuh dalam keadaan lesu dan demam ya. Kemudian muncul vesikula gelembung pada kulit serta pustula gelembung berisi nanah yang membentuk kerak. Vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah cacar variola adalah vaksin virus ortopoxivirus. Ya, di sebelah Pak Guru ada melampirkan gambar. Coba kalian lihat itu seperti bintik-bintik merah yang ada keterangan tadi di dalamnya itu berisi air dan nanah ya. Untuk berikutnya, penyebab penyakit pada manusia yaitu campak atau morbili. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh morbilivirus. Gejala-gejala penyakit ini adalah masa inkubasi 7-11 hari, timbul demam, bersin, batuk, pilek, merah pada mata, dan muncul bercak ruam berwarna coklat pada kulit. Mungkin kalian juga pernah mengalami campak, atau kalian pernah mendengar, atau kalian pernah melihat teman atau saudara yang memiliki ciri-ciri seperti ada bintik-bintik merah kecoklatan gitu ya. Untuk mencegah penyakit ini biasanya kita melakukan vaksin campak. Kalian juga sudah sering dengar itu vaksin campak ya. Coba kalian lihat kembali gambar yang Pak Guru lampirkan di situ, seperti begitu ruang-ruangnya ada merah kecoklatan menutupi seluruh permukaan kulit ya. Oke, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah penyakit COVID-19 atau corona. Ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan seperti batuk-batuk biasa atau flu, dan ada yang sedang dan ada juga yang berat ya. Ada juga yang dia pulih tanpa penanganan khusus. Untuk mengatasi COVID-19 ini biasanya kita dengan melakukan vaksin. Jadi yang telah kita alami vaksin sudah ada 3 ya. Pertama vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin booster. Oke. Oke, di sini Pak Guru kembali bertanya kepada kalian, apakah kalian bisa menyebutkan peranan virus yang merugikan lainnya, khususnya pada penyebab penyakit pada manusia. Apakah kalian bisa menyebutkan penyakit lain yang disebabkan oleh virus? Kalian bisa tuliskan di LKPD yang telah Pak Guru bagikan. Oke, masih pada peranan virus yang merugikan, tapi sekarang kita membahas tentang penyebab penyakit pada hewan. Ya, yang pertama penyakitnya adalah penyakit kuku dan mulut. Ini biasanya terjadi pada hewan ternak berkuku belah atau hewan mamalia. Di sini contohnya seperti sapi, kambing, kerbau, babi, domba.
Ini disebabkan oleh virus aptovirus dari famili Piconiviridae. Ya. Gejalanya yang dialami oleh ternak yang terinfeksi antara lain adalah kelesuan, dehidrasi, gelisah, malas berdiri, pincang, dan muncul veskula atau bintik merah yang biasanya munculnya itu di lidah. Coba kalian lihat gambar yang Pak Guru lampirkan di sebelah itu adalah gambar sapi yang terkena penyakit kuku dan mulut. Oke, di situ di lidahnya ada seperti bintik-bintik. Itu adalah ciri-ciri hewan yang terkena penyakit kuku dan mulut. Yang berikutnya adalah penyakit rabies. Ya, rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh Rhabdovirus. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat hewan dan dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita seperti anjing, kucing, dan kelinci. Jadi untuk ciri-cirinya hewan yang terkena rabies itu biasanya dia memiliki banyak air liur, ya. Oke, penyakit yang berikutnya yang penyebab penyakit pada hewan adalah tetelo. Tetelo ini biasanya terjadi pada unggas seperti ayam, itik, mentok ya. Penyakit ini disebabkan oleh virus NCD atau Newcastle disease. Ini dicirikan dengan gejala-gejala biasa hewan ini diare, batuk, dan kehilangan keseimbangan hingga tubuh berputar-putar dengan kepala tertekuk. Tetelo ini dapat menyebabkan kematian pada ternak ya. Jadi kalau kalian ada piara ternak seperti ayam, mentok, atau itik, coba kalian perhatikan ciri-ciri yang Bagus sampaikan sekarang, apakah ayam tersebut malas bergerak dan biasanya dia itu membengkokkan atau menekuk kepalanya begitu, bisa ke bawah, bisa ke atas. Coba perhatikan gambar yang Pak Guru lampirkan seperti ini adalah contoh ayam yang terkena penyakit tetelo. Oke, kita sudah membahas tentang peranan virus yang merugikan. Yang pertama adalah penyebab penyakit pada manusia, yang kedua adalah penyebab penyakit pada hewan, dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah penyebab penyakit pada tumbuhan. Oke, yang pertama adalah penyakit mozaik. Ini terjadi pada tanaman tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Penyakit ini disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus. Gejala penyakit ini adalah timbulnya bercak-bercak kuning pada tanaman yang diserang. Oke, penyebaran virus mozaik terjadi melalui perantara serangga. Jadi dari serangga ya, dari serangga dan hingga ke daun, nanti serangga tersebut hingga lagi ke daun lain sehingga tersebarlah virus tobacco mosaic virus itu dengan ciri-ciri ada bintik-bintik kuning di daun. Coba kalian perhatikan gambar yang Pak Guru masukkan di situ ada daun dan terlihat kuning dan ada banyak bintik-bintiknya. Oke, penyakit yang kedua yang terjadi pada tumbuhan adalah tungro. Tungro adalah penyakit yang menyerang tanaman padi sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kekerdilan. Ya, penyebab penyakit ini adalah virus tungro dari kelompok Colimofiridae. Ya, penyebaran virus tungro terjadi melalui perantara serangga juga, yaitu hama wereng dan wereng coklat dan wereng hijau. Ciri-cirinya ini biasanya tanaman padinya itu tidak dapat besar dan dia menguning. Ya, coba kalian lihat di sekitar karena di sini banyak padi. Ya, di sekitar juga banyak padi. Coba kalian perhatikan adakah tanaman padi yang terserang hama tungro tersebut. Oke, kita sudah membahas tentang peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Sekarang yang akan kita bahas adalah pencegahan dan pengobatan infeksi virus ya. Yang pertama dengan cara vaksinasi. Vaksin adalah suspensi mikroorganisme antigen misalnya virus atau bakteri patogen yang permukaannya atau toksinnya telah dimatikan atau dilemahkan. Jadi vaksin bekerja efektif terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen termasuk virus.
prinsip dasar dari penggunaan vaksin adalah tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan serangan virus atau bakteri. Jadi sistem kerjanya vaksin ini adalah virus yang sudah dijinakan atau sudah diambil dia punya racunnya, kemudian dimasukkan ke tubuh kita untuk memancing atau merangsang antibodi yang spesifik untuk penyakit tersebut. Eh, Jika ada terserang penyakit aslinya atau virus dari luar, kita sudah memiliki persiapan yaitu antibodi yang mengenal tentang virus tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah kita harus melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dapat diterapkan untuk pencegahan terjadinya infeksi virus. Salah satu contohnya pola hidup sehat adalah sering mencuci tangan, ya, karena tangan merupakan tempat pertama bersinggahnya kuman atau virus dari luar ke dalam tubuh, ya. Jadi kita harus sering mencuci tangan. Coba kalian lihat ada dua mama Adi itu yang lagi cuci tangan. Itu supaya kalian terapkan agar terhindar dari infeksi virus. Selanjutnya, adapun contoh penerapan pola hidup sehat adalah menjauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak seperti cacar, campak, flu atau COVID-19, ya. Jadi di sini adalah himbauan untuk menjaga jarak. Oke, menjaga jarak. Coba kalian lihat gambarnya itu, apalagi sekarang kita masih sedikit dalam suasana COVID, ya. Yang ketiga, menggunakan pelindung diri seperti masker. Yang keempat, mengonsumsi makanan bergizi yang banyak mengandung vitamin, ya, serta antioksidan. Yang kelima, yang harus sering kita lakukan adalah olahraga teratur dan tidur yang cukup dan menjaga pola makan. Oke. Oke, dari kegiatan pembelajaran bab peranan virus hari ini kita mendapatkan 3 kesimpulan. Oke, atau 3 rangkuman. Yang pertama, virus memiliki peran dalam kehidupan, baik itu dalam peran yang menguntungkan maupun peran yang merugikan, ya. Yang kedua, peranan virus yang merugikan dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. Yang tadi kita sudah bahas contoh-contohnya penyakit pada manusia itu seperti COVID, campak, ya. Yang penyakit pada hewan itu seperti rabies, oke, penyakit kuku dan mulut. Yang pada hewan itu seperti bintik-bintik pada tanaman tembakau atau mozaik virus. Oke, untuk kesimpulan yang ketiga adalah karena virus banyak menyebabkan penyakit pada manusia, untuk menjaga agar tidak terinfeksi virus dapat dilakukan dengan vaksinasi dan pembiasaan pola hidup yang sehat. Mungkin sampai sini saja kegiatan pelajaran yang Pak Guru dapat berikan. Jika ada pertanyaan atau kalian ingin memberi masukan, kalau ada yang kurang, kalian bisa memberikan kepada di grup kelas kita yang ada di WhatsApp. Oke, terima kasih.